Hai semuanya, yuk kita saksikan kisah seru perjalanan tim mahasiswa dan dosen ITHB yang diundang mengunjungi Stanford University. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini Pak McLaurin, Timmy, Ken, dan saya seluruh rombongan mengunjungi beberapa tempat di Silicon Valley. Makanya ada Oracle Park. Jadi, di Silicon Valley, selain ada Stanford University, juga terdapat banyak sekali perusahaan IT global, perusahaan startup, perusahaan-perusahaan venture capital yang membentuk sebuah ekosistem yang sangat subur untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang mengubah dunia. Nah, hari ini kita akan mengunjungi 3 saja ya teman-teman. Google di Mountain View, Apple di Cupertino, dan Cisco di San Jose. Semuanya cukup berdekatan, hanya sekitar 45 menit perjalanan saja, tapi tentunya menggunakan freeway ya teman-teman. Di Google nanti, kita juga akan bertemu dengan salah seorang temannya Timmy yang sedang bekerja di Google, yang baru saja ditransfer dari kantor Google di Singapura ke Silicon Valley. Dia akan cerita bagaimana caranya bisa sampai bekerja di Google dan bagaimana pengalamannya selama bekerja. Saksikan ya teman-teman. Karena lokasinya tidak jauh dari Stanford, kami pun segera tiba di kantor Google. Hari ini kita sekarang sudah tiba di Googleplex, kantor pusat dari Google yang sangat besar. Yuk kita lihat yuk. I'm Winnie, saya dari Indonesia. Sekarang saya kerja di Google, tepatnya di Google Photos. Keren banget teman-teman dari ITHB bisa kesini. Glad to see you all here. Thank you Wenny for your time. Lagi sibuk-sibuk kerja mau nganterin kita. My pleasure. Udah berapa lama kerja di Google? Sekarang udah 2 tahunan lebih. Skillnya perlu apa aja? Waduh, yang penting bisa ngoding, terus ngerti engineering. Apalagi ya? Pakai apa? Kebanyakan coding pakai apa? Sekarang saya pakai Java. Kalau dulu di Singapura selama 2 tahun saya pakai Dart karena kita pakai framework Flutter. Oke. Iya. Ya. Waktu masuk awalnya gimana ya bisa masuk diterima di Google nih? Oh, dulu saya apply internship di Google Singapura sih. Jadi semua interviewnya tuh online. Jadi saya interview dari Indonesia, terus saya intern di Singapura. Nah, kalau internship di Google tuh biasa mereka bakal siapin buat conversion. Jadi convert ke full timer. Nah, jadi selesai internship, saya masih harus interview lagi 2 kali, terus baru convert ke full timer di Singapura gitu. Jadi belum lulus waktu itu? Waktu itu belum lulus. Harus beresin dulu dong? Iya, harus beresin dulu. Jadi internship, pulang, beresin, wisuda, terus kalau misalnya dapet conversion, balik lagi. Nah, convertnya tuh bisa ke negara-negara manapun sih sebenarnya. Terus selain skill coding perlu apa lagi? Hmm, Banyak kerja di project ya? Ini Ba- pakai tim gitu. Iya. Long hours kah? Enggak juga sih. Jadi hoursnya tuh fleksibel, yang penting kerjanya kelar. Oke, jadi harus bisa manage diri sendiri ya? Iya, harus bisa manage waktu sendiri. Terus kebanyakan juga lumayan autonomous. Jadi manajer tuh nggak bakal micromanaging gitu. Dari aku lihat sih biasanya kayak gitu. Jadi nggak terlalu dipantau banget. Yang penting kerjaannya kelar. Terus kalau misalnya nggak kelar ya udah jelasin aja kenapa. Mungkin salah estimasi waktu. Yang mereka nggak terima tuh kayak apa? Waduh. Ya, it's a no-no-nya kayak apa? Kalau misalnya nggak bisa basic algorithm atau data structure, biasanya susah buat masuk. Soalnya kalau misalnya interview Google tuh full coding. Jadi waktu itu saya 2 kali, pertama kali itu 2 kali interview coding buat masuk intern. Dan itu 45 menit kali 2 dan full ngoding. Jadi mereka nggak terlalu banyak nanyain tentang kayak what are your strengths and weaknesses. Mereka nggak terlalu nanya demo gitu. aja ya? Langsung Demo. ya mereka bakal kayak how are you, terus kayak I have an algorithm question. Terus ya udah mulai coding interview sampai akhir. Namanya juga engineer. Begitu guys. Ketemunya mesin ya. You better know how to program kan? That's right. Oke, keren. Ini maksudnya sekalian pamerin mereka gitu. Soalnya apa waktu itu susah nggak? Lumayan sih. Kalau soal sebenarnya nggak banyak tahu, tapi semuanya berkaitan dengan algoritma sama data structure. Oh, selalu gitu. Penting buat punya bahasa pemrograman yang kita kuasai, maksudnya ketika itu cuma tes harus dalam coding bahasa tertentu atau
Nah, enggak. Oh, Kalau di oke. Google itu dibebasin bahasanya, jadi see. kita bisa milih sendiri dari a set of languages yang Oke. kalian familiar with, Mhm. terus bisa milih misalnya mau Python atau JavaScript atau bahasa apa gitu. I Biasa see. bakal ngomongin sama recruiternya dulu. Nah, kalau misalnya bahasa sendiri biasa nggak ada requirement-nya, soalnya di awal masuk kerja Google bakal ngasih waktu buat kita ramp up. Jadi kita bakal belajar dulu framework yang dipakai apa, internal tools yang dipakai apa. Soalnya kebanyakan teknologi yang dipakai di dalam Google tuh limited to Googlers doang, jadi memang nggak bisa dibelajarin di luar. Oh, mereka punya tool sendiri ya Iya. di sini ya. Wow, keren. Oke, jadi kita belajar banyak. Terima kasih banyak nih untuk ini yang udah ajak kita tour keliling kantor yang sedang ditutup buat tamu. Paling nggak kita udah sampai ke sini ya. Iya. So, thank you so much, dan mudah-mudahan ini bisa inspire juga bagi yang ingin mencoba bekerja di Google, ingin mencoba karir di bidang teknologi. Ini opportunity memang banyak ya, tapi kalian harus siapkan diri, punya skill set yang tepat. Jangan tanggung-tanggung kalau belajar ya, dan jangan merasa rugi kalau belajarnya capek, tapi one day it will pay off. Ya kan? Yap. Oke, thank you. Kita rame nih, ada Kampung Indo Di Google ya. ya. Kenalan dulu ya. Saya Sam dari THB. Sheila dari UI. Saya ini dari Google. Dari Google. Ini Angel dari SBM. Ini Dari Bandung. dari Bandung. Saya Dara. Kita tim ITHB semuanya. Oke. So, ternyata banyak ya orang Indonesia di Mountain View. Baru aja mengikuti acara UIF ya. Oke. Nah, teman-teman, karena Googleplex ini sangat luas, maka para karyawannya membutuhkan sarana transportasi. Kadang-kadang mereka menggunakan mobil dan juga sepeda kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Inilah sepeda Google yang kami sempat coba juga. Nah, setelah puas main sepeda, kami pun melanjutkan perjalanan ke kantor pusat Apple di Cupertino. Tentunya menggunakan mobil ya teman-teman, bukan dengan sepeda Google ini. Sekarang kita sudah berada di kantor pusatnya Apple di Cupertino. Halo semuanya. Halo Pak Mek. Hai tim. Hai. Yuk, mana si Ken? Yuk kita lihat ya. Hai Ken. Nah, di Apple Visitor Center tentunya ada toko Apple atau Apple Store yang sangat besar dan keren banget ya teman-teman. Ada beberapa koleksi yang hanya bisa didapatkan di Apple Store di Cupertino ini. Kalau kita lihat, tokonya Apple ini sebenarnya cukup mirip ya dengan toko-toko Apple yang lain di seluruh dunia. Namun katanya nih ada beberapa koleksi barang yang hanya bisa didapatkan di sini. Tapi jangan berharap terlalu tinggi dulu ya. Sebagaimana layaknya sebuah toko, ada juga sih beberapa item yang kami cari ternyata out of stock. Nah, karena waktunya singkat, kami tidak bisa mengunjungi ketiga lantai yang ada di gedung ini. Di atasnya ada kafe dan ada tempat-tempat lain ya teman-teman. Kami pun lanjut ingin melihat kantor pusat Apple yang berbentuk seperti sebuah spaceship. Keren banget deh. Kita mau jalan ke gedung spaceshipnya itu. Nah, Apa namanya? Infinite Loop ya. Let's go. Infinite Loop ini sangat besar dan merupakan salah satu kantor termahal di Amerika Serikat atau mungkin di dunia bahkan. Teknologi yang digunakan juga sangat canggih. Oleh karena itu, visitor tidak boleh masuk ya. Tapi kita boleh melihat dari depannya. Kita sekarang ada di Apple Infinite Loop Cupertino. Ya, ini adalah kantor pusatnya Apple. Apple sendiri didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Dan revenue dari Apple melebihi dari GDP seperti Libya, Ekuador, dan 25 negara lain. Wow, gede banget ya. Iya. Padahal ini awalnya dibuat dari sebuah
komputer pertama yang tadi dibuat ya sama Ya, Steve Wozniak betul. itu handmade, benar-benar dirakit mungkin di garasi ya konon Iya, ya. di garasi, betul, Pak. Dari garasi sekarang sampai jadi segede gini. Segede gini. Ini apa namanya, Pak? Ini kantornya ya, Apple Infinite Loop. Sayang kita nggak bisa lihat dari atas. Ini bagus, bundar gitu, lingkaran gitu. Tadinya mau terbangin drone nih, cuma khawatir nih kami nih. Cuma hari ini kita nggak boleh masuk karena pandemi kali ya, khusus employee. Lagi pula ini bukan tempat museum, ini tempat bekerja. Gitu ya. Nah, dari garasi yang sederhana membuat Apple buatan tangan, sekarang tadi udah dikatakan ya, apa namanya, penjualan mereka tuh lebih gede daripada GDP 25 negara, itu nggak main-main banget. Wow. Bener ya? Nah, makanya valuasi Apple ini adalah perusahaan pertama di dunia Triliun ya, Pak? yang mencapai di atas 1 triliun Tahun berapa tuh, Pak? 2018. Wow. Pertama di dunia. Tahun 2020 dia menjadi pertama yang mencapai 2 triliun. Wow. 2 triliun loh. 2 2 tahun ya. 2 triliun dolar double. Iya, 2 tahun langsung double. Dan Januari 2022 Baru nih mencapai 3 triliun. Wow. Ini perusahaan nggak main-main ya. Habis ini sekali pakai produk Apple ya beginilah. Nah, dia menjadi apa namanya? Ketergantungan. Menjual ekosistem sih Pak Apple. Karena Iya. ekosistem Apple tuh emang kalau kita mencoba Apple ya ekosistem itu akan sangat terpakai seperti apa AirDrops, iCloud-nya luar biasa memang. Dia pasang premium price tapi orang tetap beli ya karena kepraktisan dan nggak pernah crash. Satu lagi yang paling enak pakai produk Apple tentunya udah tahu ya, nggak banyak virus. Betul. Belum pernah saya ketemu virus. Betul banget. Operating sistemnya keren ya, Pak ya? Coba ceritain dong, Pak. Iya, Pak. operating sistemnya based on Unix gitu ya. Salah satu sistem operasi yang paling aman di dunia soalnya. Iya, oke. So kita happy banget bisa ada di sini dan nggak jauh dari sini di seberang ya itu adalah tokonya ya buat tamu dan produk-produk terakhir pasti ada di situ. Ya, udah bagus banget cuma ya nggak komplit. Lucunya sekarang mereka jualan fashion ya. Jualan t-shirt katanya cuma ada di situ, Pak. Oh, Toko t-shirt store lain nggak ada, Pak. satu-satunya. Iya. Berarti kita beruntung dong, Pak. Nah, betul. Wah, nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita cari yang nggak ada di tempat lain. Ya. Kita beli kaos yuk. Kita beli kaos. Ya. Jadi kita jauh-jauh ke kantor pusat Apple, bukan cari iPad, bukan cari MacBook, kita cari kaos. Oke, see you guys. Dari Cupertino, kami pun melanjutkan perjalanan ke selatan menuju San Jose untuk melihat kantor pusat Cisco. Nah, Cisco ini adalah produsen perangkat untuk internet. Ya, baik WiFi, mungkin kalian tahu ya, router, tapi terutama dia adalah penyedia perangkat juga untuk di backbone-nya dan security, macam-macam produknya. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Ya, kebetulan saya mengajar Cisco ya di ITHB. Ini 2 mahasiswa saya. Jadi kalau untuk urusan jaringan, Cisco nomor 1 di dunia. Dan kita di ITHB kita juga dibekali dengan adanya sertifikasi dari CRC ITHB, yaitu mengenai CCNA 1 dan CCNA 2. Ya, CCNA itu apa sih, Ken? Cisco Certified Network Associate. Ya, Cisco Certified Network Associate. Jadi kita tahu sekarang tidak ada yang disebut Industrial Revolution 4.0 tanpa internet. Ya, semua berbasis internet dan mobility. Dan ini adalah pemain nomor satunya di dunia. Dan di ITHB, para mahasiswa diberikan pengetahuan itu dan diberikan certification tentang Cisco. Ya, jadi mereka menguasai betul-betul teknologi masa depan. Dan ini kantor pusatnya ada di San Jose. Ya, di salah satu boleh disebut kampung kali ya. Village ya. Tadi lihat di jalan ini daerahnya Tasman, Pak Nur. Ya, Tasman. Jadi ini beberapa kota kecil, town lah boleh disebut ya, yang disebut Silicon Valley. Jadi Silicon Valley itu besar sekali. Jadi jangan dibayangkan seperti satu jalan di mana semua perusahaan ini berderet gitu. Kebetulan sih sebelah ada apa? Samsung. Ya, ada Samsung. Tapi sebenarnya Silicon Valley itu melingkupi Sunnyvale, Mountain View. Tadi kita habis dari Google. Itu Mountain View termasuk juga. Cupertino dari Apple. Dan ini stop kita terakhir di apa namanya? Cisco ini di San Jose ya. Terus Santa Clara itu juga termasuk. Jadi daerah yang cukup besar. Bahkan karena ada perusahaan venture capital di sekitar daerah ini
yang agak ke utara ke San Francisco, maka ada orang juga menyebutkan Bay Area itu juga menjadi bagian dari Silicon Valley ya. Yang pasti Stanford adalah mungkin titik awalnya. Terus berkembang ke utara, ke selatan ya, dan kemana-mana. Ya, jadi kita sekarang sudah berada di epicenter atau pusat dari disrupsi teknologi di dunia ini. Kita lihat banyak banget. Cuma waktunya nggak cukup ya Pak ya. Betul Pak. Daerah sini adalah daerah termahal, salah satu zip code termahal di Amerika. Ya, Palo Alto itu mahal bukan main karena banyak bilioner ya. Nah, katanya kalau kalian datang akhir pekan ke kafe-kafe, banyak mobil sport di sana. Sayang banget kita weekend kemarin belum di sini ya Pak. Iya. Mereka nggak apa-apa yang serius dulu ya, di Stanford dulu lah, kan ilmunya dulu. Betul. Duit Siapa datang tahu- belakangan. Tahu bisa beli rumahnya di sini Pak. Oh iya, amin, saya doain ya. Cuma memang Stanford itu kemarin juga berkesan ya. Walaupun menghasilkan banyak sekali bilioner, orang-orangnya di sana sangat down to earth, sangat humble dan sangat bisa relate. Jadi kita enjoy banget. Iya Pak. Gitu? Betul. Atau mungkin penutup sebelum kita pulang ke Indo dari Pak Mac. Oke. Ini jadi sangat berkesan ya, karena kami bukan hanya sekedar menikmati, tapi kami belajar juga. Belajar bagaimana sih menghasilkan inovasi itu yang bisa menghasilkan ya produk-produk yang menjawab kebutuhan masyarakat begitu. Demikian Pak Sam. Mungkin dari Ken atau tim? Oke, kalau dari saya, pesannya yang terakhir adalah ketika kita belajar mengenai sesuatu, khususnya teknologi, gunakanlah teknologi itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk bisa memberikan dampak ke lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh sukses, itu tentunya harusnya menjadi pemicu ya, maksudnya kan gitu ya. Betul. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu dimulai dari sesuatu yang sederhana, nggak ada yang langsung besar. Ya, even Stanford dari sebuah kampus yang tadinya belum dikenal, walaupun memang dimodalin sangat besar ya sama Mr. and Mrs. Stanford. Itu yang mendirikan adalah tycoon kereta ya, railroad ya. Terus Steve Jobs, Steve Wozniak tadi ya, itu mulai dari garasi. Dan mungkin di sini banyak kisah seperti itu ya. Jadi sampai jumpa kembali ya para pemirsa dan yang sudah mengikuti perjalanan kami. Terima kasih, semoga apa yang kami boleh share lewat video-video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, tapi sebelum kita pulang nih ada cerita nih. Pak Mek, silakan kasih lihat. Ya, jadi kami habis makan malam di Fisherman Wharf. Kami Di parkir SF ya? di San Ghirardelli Francisco. tepatnya. Kami ke Ghirardelli untuk beli es krim, Pak. Kami Nah, parkir. terus? Setelah makan enak, tiba-tiba kami ke parkiran, hasilnya ini bolong, Pak. Udah pecah. Waduh. Bahkan pecahannya masih ada di dalam. Gitu ya. Iya. Jadi pengalaman kalian komplit banget ya. Komplit, senangnya ada, sedihnya juga ada. Iya, tapi memang udah dikasih tahu di sana jangan tinggalin barang ya. Terus apa yang hilang? Sebenarnya isinya nggak penting-penting amat sih, sweater, long sleeve, dan sebenarnya yang penting adalah Indomie. Indomie. Jadi orang itu dosanya besar dapatnya Indomie. nggak Iya. apa-apa ya. Tapi pengalamannya kalian ngurus gini sampai pagi nih. Iya. Iya, betul. Harus ngapain aja, Pak? Jadi kita lapor ke security yang dekat parkiran. Parkiran. Terus dari situ kami lapor ke polisi, Pak, kantor polisi di San Francisco. Oke, waduh. Jadi urusan ya. Ya oke, kita urus lah sekarang. Oke, siap. Oke ya, ini pengalamannya buat yang ke SF, hati-hati. Ya. Oke, see you. Demikianlah perjalanan kami ke Silicon Valley. Kami pun kembali ke San Francisco untuk makan siang, lalu kami berpisah di sana. Pak McLaurin melanjutkan perjalanan ke New York City. Tim dan Ken masih menghabiskan waktu 1-2 hari di San Francisco sebelum kembali ke Indonesia. Sementara saya, Cynthia dan Ijo melanjutkan perjalanan ke Los Angeles. Halo, kita beres juga petualangan kita. Ini tim dan Ken, kita sampai di sini. Pak, ketemu lagi di Bandung. Ya. Saya masih stay di sini, lalu masih ke LA. Ini di dekat San Francisco Airport, San Bruno. Pak Mek mau nganterin tim dan Ken ke San Francisco, ke hotel mereka. And then balik lagi ke sini karena mau ke bandara ya. Jadi have fun, have a safe trip. God bless you. Hati-hati, enjoy San Francisco. Ya, dan jangan sampai begitu lagi. Iya. Nggak, Pak, masih banyak yang harus dieksplor saya di sini, Ya, Pak. sudah aja, ya. Oke, semoga. Oke, thank you, Pak Sam. Thank you, Pak. Bye, Pak. Bu Cynthia. Bye. Yuk, bye. Take care ya.
Demikian teman-teman, rangkaian perjalanan tim dosen dan mahasiswa ITHB ke San Francisco, Stanford, dan juga Silicon Valley. Buat kami para dosen dan juga mahasiswa, perjalanan ini sangat mengesankan karena kami dapat berinteraksi secara akrab selama beberapa hari dan juga tentunya belajar banyak hal. Terima kasih sudah menyaksikan rangkaian video kami. Kalau kalian mau melihat pemandangan menakjubkan seperti ini dalam perjalanan menuju Los Angeles, nantikan video kami berikutnya. Pastikan Anda sudah subscribe dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Terima kasih teman-teman.